Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Waalaikumsalam. Jamaah pengajian Majlis Ta'lim Masjid Baitur Rahman, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah malam niki walaupun mungkin suara entian enggak masih kurang sehat, mohon maaf niki. Alhamdulillah masih terbau pada hadir. Masih kita bisa berkumpul di Masjid Baitur Rahman untuk majelis taklim kita yang intinya adalah majelis tawasau bil haq, saling mengingatkan menuju jalan kebenaran. Memang ke depan saya ingin membuat materi kita menjadi dua sesi. Sesi pertama nanti terkait dengan kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, dan sesi kedua kita membaca kitab yang sudah kita sepakati. Di antaranya nanti kita akan mencoba mengkaji tentang islahun nafsi. Islahun nafsi niki adalah memperbaiki diri sendiri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan memperbaiki diri sendiri? Dari mana kita mulai memperbaiki diri sendiri? Lalu tahap berikutnya apa yang harus kita lakukan? Dan tujuan akhirnya untuk apa? Dan apa yang kita akan dapatkan setelah kita berproses memperbaiki diri kita sendiri? Insya Allah nanti dalam 1-2 minggu ke depan akan bisa kita temukan semua itu nanti dengan judul sesi pertamanya adalah Islahun Nafsi, memperbaiki diri sendiri. Yang makin niki sebelum tetamu tiba le materi niki yang ingin kembali menjelaskan tentang tanggal 25 Desember. Lamun ita le kampung niki ndak terlalu banyak yang kita pikirkan. Ndak terlalu banyak masalah yang terkait dengan Natal. Kenapa tidak terlalu banyak masalah? Kenapa tidak banyak bermasalah? Karena kita satu keyakinan. Waalaikumsalam. 100% kita di Desa Dopang, Desa Guntur Macan adalah beragama Islam. Tetapi kalau kita menengok ke kota, itu multi agama. Yang Islam ada, yang Kristen ada, yang Hindu ada, yang Buddha ada, yang Konghucu ada, bahkan yang tidak beragama pun juga ada. Karena banyaknya variasi keyakinan dalam masyarakat yang majmuk itu, maka di situ muncul banyak pendapat-pendapat. Lamun itu sade kampung nikin di nara. En seki nanua. En tahun baru, en Natal. Lagu jeri pengetahuan teniki dakak janda dik na jari polemik
Ndik na bermasalah lek dia sante lagu antik tertahu ia apa sebenarnya Natal. Ngumbi sebenarnya tante menyikapi dengan Natal saudara-saudara kita yang kaum Nasrani. Kalau sida tiang niki sebagai umat Islam meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul Allah. Lamun kaum Kristiani, Nabi Isa itu adalah Tuhan, penjelmaan Tuhan Nabi Isa, maka dia dikatakan Tuhan. Bukti dia dikatakan Tuhan oleh Nabi Isa itu, oleh kaum Kristiani itu Nabi Isa, karena pada saat Nabi Isa disalib, dikejar oleh kaumnya, dibunuh, dari situ mulai beda pendapat. Orang Kristen mengatakan Nabi Isa itu ditangkap lalu langsung disalib, dinaikkan ke tiang, kakinya diikat, tangannya dipasak, kemudian sampai meninggal. Versi Al-Quran beda. Wa ma salabuhu wa ma qataluhu walakin syubbiha lahum. Nabi Isa itu tidak dibunuh oleh kaumnya, tidak dikejar oleh kaumnya, tapi syubbiha lahum. Ada orang seperti Nabi Isa yang dikejar, disalib, dibunuh oleh kaumnya itu. Lalu Nabi Isa yang sebenarnya kemana dia? Barrafa'ahullah. Allah angkat dia, Allah selamatkan dia. Dari situ beda keyakinan kita. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa dibunuh, disalib, lalu Islam mengatakan Nabi Isa itu selamat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalulah terjadi setiap tanggal 25 Desember diperingati oleh kaum Nasrani, menjadi hari yang bersejarah dan mulia. Bagi kita umat Islam tidak. Karena Nabi Isa itu adalah Nabi utusan Allah, Rasul Allah, menyampaikan tentang kebenaran. Tidak diterima dakwahnya oleh kaum Nasrani waktu itu, lalu dikejar, ditangkap, dibunuh oleh mereka. Tetapi yang dibunuh itu bukan Nabi Isa, adalah orang yang seperti Waalaikumsalam, orang yang seperti persis Nabi Isa, tapi Nabi Isa selamat. Yang kedua yang membedakan kita, Nabi Isa itu Rasul, Nabi Rasul. Kalau dia tidak Tuhan. Nah, dari situ perbedaan-perbedaan keyakinan kita. Dari perbedaan keyakinan lalu dijadikan hari besar bagi kaum Nasrani. Tanggal 25 Desember yang disebut dengan Natal. Yang kalau di Kalimantan Timur, kebetulan yang sekretaris FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, kalau sudah hari-hari besar agama itu satu pasti diundang. Saya ketua anggota, ketua sekretaris anggota, baik itu Natal, Hindu, Konghucu dan lain sebagainya. Apa yang sering jadi masalah? Nah, masalahnya niki lamun buka HP dan pelungguh niki sudah buka HP niki. Selawat di gereja bingung dengan niki. Niki HP enten terkirim dengan Kalimantan Timur niki. Wallah alam jamaah selawat lembi niki ngadurbana kasidah. Selawat badar, selawat apa dipakainya di dalam gereja. Kontroversi niki. Niki banyak yang dikritik, termasuk yang kirim WA ke Samarinda Kalimantan Timur. Berembi sebenarnya Natal niki. Salah satu jawaban lengan memahami Natal itu adalah terkait dengan keyakinan. Waalaikumsalam. Lamun dengan Kristiani, Natal itu adalah hari yang sangat bersejarah bagi keyakinannya. Bagi kita umat Islam tidak termasuk hari yang bersejarah bagi kita.
Karena hari-hari yang bersejarah bagi kita umat Islam, Idul Fitri, Idul Adha, 1 Syawal atau Nuzul Quran, 12 Rabiul Awal. Itu hari-hari bersejarah dalam Islam. Tidak ada yang tercantum dengan 25 Desember hari bersejarah bagi umat Islam, tidak. Berbeda pendapat seperti niki. Nah, yang jadi masalah berembi. Lamun itu dengan Islam ketemu Pak Petrus, selamat Natal tahun 2021. Semoga sehat panjang umur. Itu bahasa sederhana, bahasa yang sering diucapkan. Ketemu dengan orang Kristen lain, selamat Natal. Pertanyaannya, kita yang Islam mengucapkan Natal dengan mereka, boleh enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Selamat Hari Natal tahun 2021. Semoga sehat panjang umur. Ente ketu ojok Bali nih, tapi yang temangan. Dek temilih mangan buah-buahan buah penuh. Jadi buah-buahan dek ini ada doang pohon Natalnya, tetapi buah-buahan disiapkan oleh di hidangan di meja. Nah, boleh enggak? Oleh jumhur ulama mengatakan selamat Natal itu tidak boleh. Yang ulangi, mengucapkan selamat hari Natal untuk Pak Petrus, untuk Pak Meksi, apa namanya orang itu, orang Kristen misalnya, bagi kita tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh? Kalau dia datang ke rumah kita, selamat Idul Fitri, boleh enggak dia mengatakan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin? Boleh enggak dia mengatakan itu menurut pandangan Islam? Datang Pak Petrus, datang Pak Nyoman ke rumah kita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sama-sama. Kanggun iya. Kanggun di iya. Dan selamat Hari Idul Fitri. Puk teteyak yang akan topak. Puk tebiang ye poteng. Kanggun di. Dengan Kristen lana selamat Hari Raya Idul Fitri atau selamat Hari Raya Idul Kurban, datang jok balen teh bertamu nina mama kanca anakna, habis itu tersuguhan makanan. Kanggun di. Ini sok wah doang. Lamun dengan minhum, lamun dengan di luar Islam, nyampiang lena ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, tipali ita dinarak kaitannya kenca boleh tidak bolehnya, mubah boleh. Maka kita lemulenta selamat Hari Natal, apa kita kanggu? Mun dia lena selamat Hari Raya Idul Fitri kanggu, mun itu lena selamat Hari Natal di nekah, makat. Apa tu bedanya? Apa tu bedanya? Bedanya ada di akidah. Ita Tuhan tepira, Allah tepira. Allahu Ahad. Lamun dia nak Tuhan tepira. Pira Tuhan? Telu, Trinitas. Karena Tuhan telu, keyakinan terbeda, mun telena ikut selamat Natal berarti kita ngikuti keyakinan dia entan Nabi Isa nu jadi Tuhan, dia Nabi Rasul. Nah, lamun dia lena selamat Hari Raya Idul Fitri, dik narak kaitannya kanca Nabi Muhammad tu Nabi, Allah nu seke, dik narak ia kaitan kanca. Nah, dekat itu semua capang tipale ya nu kaitannya kanca keyakinan teh si berbeda. Berbeda nenul ya sindik ngangguang itu lena selamat hari Natal. Lamun ngono berembien tante, lah kita kenal ge ti kanca Petrus. Kita kenal ke dia langganan te tunu le sumbawa
bit barang pang 10 juta, senbet 5 juta. Lah, ya baik bin tata. Lah. Jawaban yang paling gampang apa? Ente selaman. Dendi te ucapang ongkat telena selamat Natal. Ngucapang nenu tok salahna. Dek ngucapangan. Lamun te selamat bedait, entam musafah bedait, ngeraos biasa di jadi masalah. Jadi dengan ucapan telena selamat Natal seakan-akan tembenaran ia bahwa Nabi Isa adalah Tuhan dengan Kristen. Padahal Tuhan itu adalah Allah yang tidak berbentuk manusia. Masa Tuhan mau mati tersalib? Kan tidak mungkin. Maka Tuhan kepenggitan, maka Tuhan mau mati sini pada bun sini mati Tuhan nuju sembahan malik. Nah, jadi karena berbeda keyakinan teh ia pun ditetangguang dan selamat hari Natal. Mun tuah terlanjur ja alur wa. Si kedua ngombe mun bau dindik ulang ampuh. Ulang ya. Selamat sehat Pak Petrus. Ya. Panjang umur. Beli lagi barang kita yang banyak-banyak ya. Nah, udah gitu. Apa kita basa-basi tekadu. Nah, niki pengantar untuk sesi makin niki. Insyaallah jemaah tanggal seki tahun baru. Kalau Sabtu nih mirip sembahyang tasbih. Mau pikir-kira. Ibu-ibu mirip sembahyang tasbih. Insyaallah mudah-mudahan pada sehat nih yang mesti gangguan belong sih. Insyaallah sembahyang tasbih. Jadi kita menghormati perjalanan waktu sudah kita 1 tahun. Besoknya hari Sabtu tanggal 1. Jadi malam Sabtu sigin mudi niki sila habis salat maghrib kita salat tasbih. Habis salat tasbih dan menarik waktu teisi si pengajian sekedi nggih. Sebelum membaca kitab niki ara jamaah niki ngendang pembacaan suratul Fatihah. Yang pertama pembacaan suratul Fatihah niki teniatan tipa almarhumah Ibu Saridah binti Ayub Poan. Nah, malam niki ngundang Mas Lugut yang kurang sehat ke pengajian jadi yang jawab makin tiang balas undangan pelungguh dengan membaca suratul Fatihah. Lalu yang kedua niki Tua Aceh almarhum bin almarhum saya orang tuan ditetau bin Abdullah lengali Pancor. Si ketelu adalah orang-orang tua kita yang sudah meninggal, bapak ibu kita, keluarga kita. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan almarhumah Ibu Saridah binti Ayub, mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kuburnya menjadi taman-taman syurga, dan mudah-mudahan segala salah khilafnya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saudara almarhum saudara Aceh bin Abdullah, mudah-mudahan almarhumah niki menjadi hamba Allah yang husnul khatimah, kuburnya menjadi taman-taman syurga, amal ibadahnya diterima oleh Allah, salah khilafnya diampun, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah sebagai bekal kita, sanggup kita untuk memasuki alam barzakh kelak. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus tipe keluarga ente sawah bejulu ninggalang sidet yang niki aman teka inan teka keluarga ente, mudah-mudahan ampun si Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan almarhumah keluarga ente niki di dalam kubur mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya, menjadi taman-taman syurga, amal ibadahnya diterima oleh Allah, salah khilaf alfanya dimaaf oleh Allah. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Makin telanjutan pengajian tenkin kesuwi liman tutup niki bab niki. Karena sekedi kita tutup bang pun nubuh niki nggih. Halaman yang ke-8 dari bawah.
ngiring di seriuk niki. Dan barang siapa ada yang baginya anak mati sebelum balik, duit anak mati sendiman balik, masih jangken teman-teman ngejak ye, maka diperbuat dengan dia anak itu seperti yang demikian itu jika ada ia sabar atas matinya dan tiada ada ia marah. Artinya dengan tuakne sabar kita anak nasi mati di man balik genu seneng cemoh riri di nangis di niaha di meratap, maka Allah akan memberikan balasan yang sebaik-baiknya. Makin bawa ini kita untuk jelasan. Maka sabdanya, hai sekalian anak orang yang Islam yang berkeliling pada telaga Al-Kautsar. Allah memanggil anak-anak saat mati meninggal masih usia kode di mana akil balik lewat malaikat. Wahai anak-anak sekalian, betok anak lu di pinggir telaga Al-Kautsar. Di taman Al-Kautsar yang disebut itu telaga Kautsar punyanya Rasulullah SAW. Insyaallah tok ijan nginam era niki pada saat kita kepanasan. Padahal memakai mereka itu akan baju sutra. Kanak-kanak siwah ninggal nikmat akil balik jangkana bejorak di pinggir telaga Al-Kautsar terkelihat si malaikat atas perintah Allah. Wahai anak-anak sekalian, nah kanak-kanak nu pada saat nu pakaian apa? Sutra. Dan beberapa pandil daripada cahaya. Apa tuh pandil kira-kira? Lamun pakaian sutra, naka pandil bercahaya. Ya sejenis pakaian lah yang dipakai oleh anak-anak itu di pinggir telaga Al-Kautsar. Dan pada tangannya beberapa ceret. Ceret cantik itu kan. Jadi anak-anak si meninggal di bawah umur akil balik berkeliling berjorak di pinggir telaga Al-Kautsar. Pakaian emas, pakaian mentereng. Habis berkeliling di pinggir telaga Al-Kautsar, napi jauh nih ceret. Ceret niki apa isinya? Papa ceret daripada perak dan apa dan ini? Batil. Ndik netok nih, batil. Batil daripada emas. Nah, arak ceret, arak malik suku tempat. Ini marak bahasa jamak ini ceret arak gelas. Nah, jadi gelas diisinya itu arak air, kemudian tepiak ceret itu ngalik emas dan batil tempat si gentok tetuluang tumpahang air no tepiak isi emas. Padahal mereka itu memberi minum akan ibu bapaknya. Jadi ceret si jauh nasi kanak no, tepiak si perak no, kemudian gelas si terginta tumpahang air genap yang ina kenca amak no adalah terbuat isi emas. Iten dia tuh nginam sih isi gelas emas. Lagu dengan toa mana inana si teenti si anak di pinggir telaga Kautsar wah tersiapang cer dengan perak gelas dengan emas airnya dengan telaga Kautsar ia segente subuhang ti pale bapak kerja ibuna dengan le kanak nu. Melainkan ibu bapaknya yang melawan berperang dengan Allah. Nah ini di antara orang yang sabar, balasan orang yang sabar anaknya meninggal dan balasan orang yang sabar kemudian meninggal dia pada saat perang fisabilillah, yakni orang yang menampar mukanya mencari leher yakni orang yang menampar mukanya mencari
mencari ke leher bajunya dan marah tatkala mati anaknya itu. Tejauang isi anaknya ceret berisi air lengan telaga Kausar, lengan emas gelasnya. Tejauang ia lagu ndik nemiri terima isi inana kanca amanah. Maka ini diterima ia karena pada saat anaknya mati ia berlebihan entah nangis sampai tangkong lebih isinya serak ia. Sampai selesai serak dia. Saking kangenku tipali anak, buah mataku, buah hatiku, puk jangkangku kangen ini pun mati terus meratap berlebihan. Nah, ceret suah penuh dengan telaga Kausar, gelas si tepiak lengan emas gede-gede mau mulenu jadi burung nama mau. Maka burung mau karena pada saat anak mati ia meratap selek serek na tangkong padak na awak na muana cakar na. Ia yang menyebabkan apa yang akan dibawakan oleh anaknya yang sedang menunggu di pinggir telaga Kausar itu tidak sampai kepada orang tuanya. Tatkala mati anaknya itu, maka tiadalah ia memberi minum akan mereka itu. Burung minum jadi padahal lengan telaga Kausar yang disediakan oleh Allah kepada Rasulullah untuk umatnya itu sudah disiapkan oleh anaknya. Tetapi dia pada saat anaknya meninggal, dia meratap dengan cara menangis yang berlebihan. Kain tangkongnya, cakarna muana padak na awak na sina sedak kerang tangkongna sinolak pahala balasan karena dia sabar tentang anaknya meninggal di bawah umur. Dan tersebut dalam hadis bahwasanya segala anak orang Islam yang berhimpunlah mereka itu pada hari kiamat. Maka firman Allah Ta'ala bagi beberapa malaikat, pergilah kamu dengan sekalian anak-anak itu ke dalam syurga. Maka berkata pula segala malaikat yang menunggu mereka itu, yang menunggui surga itu, marhaban dengan sekalian anak-anak orang yang Islam. Jadi kanak-kanak kanak-kanak siuh mati terkumpulan, habis terkumpulan tersuruh berangkat ke surga. Nah, dia berangkat ke surga, tersambut si malaikat, marhaban, selamat datang ke surga sekalian anak-anak orang Islam. Artinya anak-anak orang Islam, anak yang meninggal pada saat dia masih umur akil balik itu. Sambut si malaikat, marhaban anak-anak orang Islam, masuklah kamu dengan tiada dihisab atas kamu. Kanak mati di neman akil balik. Begitu disuruh masuk ke surga, masuklah, silahkan masuk, kamu tidak akan dihisab. Yang akan dihisab adalah orang yang sudah dewasa. Maka berkata mereka itu, lu kanak lu demental suta surga kanak lu, kamu dihisab, engkau tidak akan dihisab, silahkan masuk surga. Malaikat mempersilahkan anak itu masuk surga. Berkata mereka itu, apapun kanak lu, manakah ibu bapak kami? Udah dulu, dah kajakuin tetaman surga, lagu ku bakatuan dulu, mbe tau inangku, mbe tau amangku ya. Ini gambaran nanti pada saat kita selesai di padang mahsyar, mau masuk surga, mau masuk neraka. Anak itu sudah masuk surga, mau masuk surga, tapi tidak mau masuk surga karena mempertanyakan, di mana bapakku, di mana ibuku. Jadi berketuaan dulu kanak si mati masih sindiman akil balik. Maka berkata yang menunggu surga itu bagi mereka itu bahwasanya ibu bapak kamu tiada sumpah kamu. Oh, aman menjadiman tetap ditemantok nasib.
Oh inan mek dik mah tak nasibnya ni. Ente doang tersuruh masuk surga dulu. Mbi juga tau inan mek, mbi juga tau aman mek. Anu bahasa dopang lah kira-kira kan. Tiada seumpama kamu di depan marah ente. Ente kan mati man akil balik. Dan kan dik meta hisab. Kata apa bah surga lu? Apa ulin kanak terus? Dan bahwasanya mereka itu seperti amalan dan suatu yang dituntut pada mereka itu dihisab atas perbuatan mereka itu. Ia selesai hisab dulu. Enten dek meta hisab, lagu bapak me inan me genta hisab dulu. Buik-buikan sin hisab. Bagus dek sembahyangna, bagus dek puasana, sugulangkan dek zakatna, bagus kan dek hajina, selalu terhisab. Nah, cinta kena si malaikat karena si ngenti amana ngenti inana gin tama surga. Maka berkata mereka itu, sungguhnya ibu bapak kami itu sabar atas mati kami. Oh ndek ngene ampuk ku mati nu amangku inangku ya sabar ya reda entan aku si mati di umurku masih kode, umurku masih niman akil balik. Ya senyum, ya senang, ya bahagia amangku inangku tentang kematianku. Nih jawab anak lu tipali malaikat. Pok dah tersuruh dan surga di neman meli dulu. Pangku berdiri kenca inangku juru kenca amangku. Lu jawab kah? Anak penuh. Sabar atas mati kami karena mengharap bagi pahala pada hari ini. Sehingga ia tahu lamun tersabar entan anak temati pahalana beli ia buku milih bedait kenja amangku ja inangku saya nggak tahu ku ya amangku inangku puku mati nu dik nemeratap dik nesili dago ya sabar ya reda ya ikhlas. Nah ini cerita nih kengge. Kemudian berteriaklah ia pada pintu surga dengan sekalian teriak nyurak anaknya terus sebelik-belik sini nyurak. Apa kata nyurak anak lu di pintu surga? Maka firman Allah Ta'ala, dan yaitu ia yang terlebih mengetahui siapa yang terbaik yang berteriak itu. Didengar oleh Allah. Malaikat ditanya, wahai malaikat, siapa yang teriak itu? Yang memanggil bapaknya, memanggil ibunya. Jadi kanak lu di militer surga, masih ndot di pinggir surga, di pintu surga. Terjelasang tangan ini, terjelasang dia nemeli. Karena tahu kuah amang kulai inang kulai waktu kumatin, ya sabar lalu, ya sabar geti. Di narak gen kesut rasa ngumir gen cemas ruana, senang gembira, reda ikhlas aku matinu. Karena itu aku teriak sekarang manggil bapakku, mana ibuku. Lalu Allah dengar, wahai malaikat, siapa yang manggil itu? Si sebekeliak nuh, wahai malaikat. Nah, Allah berfirman, ketuaan malaikat. Maka sembah sekalian malaikat, ya Tuhanku yang berteriak itu kanak-kanak sekalian orang Islam, padahal dia berkata tidak kami masuk ke dalam syurga melainkan dengan ibu bapak kami. Nah kanak-kanak si suruh surga kita surga kan kanak-kanak ibu kele gue di pinggir telaga Kausar ngenti ina amanah pokok suruh kita surga dia nemili. Nah nekian yang berteriak ia bakal yak ama ina ketuanan Allah di kepala malaikat. Lalu malaikat berjawab, kanak-kanak Islam si meninggal di man akhir balik ya sangalak amanah ya singalak inana puknan di man milit masyur surga. Maka sembah sekalian malaikat, ya Tuhanku yang berteriak itu kanak-kanak sekalian orang yang Islam, padahal ia berkata tiada kami masuk ke dalam syurga melainkan dengan ibu bapa kami. Mudikku kajaina angku amang kendiku milit dalam surga. Lingkanakan.
Maka firman Allah Ta'ala, apa jawab Allah Ta'ala kepada malaikat? Bagi mereka itu, ambil oleh kamu kedua tangan ibu. Masya Allah. Firman Allah bagi mereka itu, ambil oleh kamu kedua tangan ibu bapak kamu dan masukkanlah dengan sekalian mereka itu ke dalam surga. Begitu besar balasan orang yang sabar anaknya meninggal. Sampai-sampai anaknya pun dimasukkan surga tidak mau kalau dia tidak bersama dengan kedua orang tuanya. Maka beroleh kebajikan oleh sekalian orang yang sabar, dan beroleh kejahatan lah sekalian orang yang marah. Nulah balasan dengan si sabar, rugilah dengan sindir sabar yang marah. Didapatinya lah daripada kerugian orang yang tidak sabar dan menyesal, dan tiada diperoleh mereka itu daripada kebajikan sebab marahnya pada waktu mati anak-anaknya. Dindik bitejeng kegedak-gedak buah pun mati anak teh. Una mati data bait masih kudi nu ja. Dik teririk gembira tetapi ririk ikhlas entan kematiannya. Insyaallah marantan digenteu. Yakin itulah yang diajarkan oleh Allah lewat Rasulnya, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai sekalian saudara, janganlah berbuat seperti perbuatan orang yang kafir. Orang kafir bagaimana? Dia tidak sabar, berteriak, marah, meratap tentang anaknya yang meninggal di usia masih kecil. Perbuatan orang yang kafir dan maksiat, dan apabila mati anaknya. Jadi kalau orang kafir dan orang maksiat, orang yang tidak tahu agama itu meninggal anaknya, pasti dia akan melakukan sesuatu yang membuat hatinya tidak rela, tidak ikhlas dengan kematian anaknya. Maka ia menampar mukanya dan mencabik rambut dan mencarik leher bajunya. Itu kalau orang yang tidak sabar. Tetapi kalau kita sekarang si detial niki makin waktu aja temaratan niki, andai kata ara anak temarantan usia masih akil nikman akil balik pun meninggal, ara sekewas kita hadapi sabar dan ikhlas. Insyaallah marantan janji niki apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul dan malaikatnya akan menjadi kenyataan. Kapan itu? Tentunya bukan sekarang, nanti setelah kita berpisah dengan kehidupan akhirat, kehidupan di dunia niki. Mudah-mudahan anak jadin tasawuf meninggal niki berada di dalam taman-taman syurga, berada di pinggir-pinggir telaga Al-Kausar, menjadi wildanun mukhalladun yang sedang menunggu kehadiran kedua orang tuanya kapan nanti Allah alam bisawab, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan, kebanggaan untuk menunggu kehadiran orang tuanya bersama-sama masuk surga. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya benar. Niki nggih, jadi begitu kelebihannya kita sabar anak kita meninggal masih usia kanak-kanak, makin balik dindik terjemah melihat budi anak kok te pacek berumur nara 2 tahun haru pok sabar mereka mati anakku. Nah pok mau taman surga jemaat tejak kerja anakku masuk surga, bukan itu maksudnya. Meninggal itu karena Allah, memang ajalnya sudah ditentukan oleh Allah, tetapi kita yang menyikapi kematian itu dengan sabar dan ikhlas. Saya kira pada niki insyaallah makin kita tamat ipak bab yang ke-8 tentang dosa orang-orang yang tidak mau berzakat. Nah, niki makin teh berok aja le masa-masa sing datang le waktu-waktu selain. Ini di ketua minggu kena wah. Oh, apa juga? Dinara mati anak misal. Dinara. Sah kamu kasih baru. Nah, aku dinara anak. Nekan dinara anak na mati. Melihat marantanu engkang anak bingke.
Di mana anak jemaah nu pun diajak lah jok pikir kolah pun jelek anak mati. Adik dengan. Ya, artinya anak itu hadir karena Allah, ketentuan Allah, kemudian dipanggil oleh Allah, itu memang ketentuan Allah. Yang mana milih si mau mana kampung ya, mau bintana di subeki terserah ya, baik ke dua berunding. Iya. Ya. Lamun kanak Noah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kanak sita anakang no demenet sugul lengali rahim ibu neno ya bersih akidahna masih mara akidah selain alastu bi rabbikum zaman roh lain alastu bi rabbikum nin di teman tau anak tepire dan Kristen di tau anak tepire lagu roh na lain zaman azali tekatuan si Allah alastu bi rabbikum saya Tuhan me qalu bala engkau ya Allah Tuhan. Nah mereka pun jadi Kristen pun jadi dengan Hindu pun dengan Islam innama abawahu yuhawwidani pun jadi dengan Yahudi pun jadi dengan Kristen pun jadi dengan Islam abawahu disebabkan oleh lingkungan keluarga pun milih jok gereja mana dengan Kristen milih nojok masjid kena amanah dengan Islam. Dikna Islam mereka dengan Kristen, dengan Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu. Beri anak. Anak ni umur pira. Lamun anak no masih di bawah umur akil balik, pun mati masih kembali kepada akidah aslina. Lamun sampai mati wah masuk akil balik ya masuk akil balik maka mengikuti akidah dengan toaan jemaah ieu bakal lihat neraka be amang ku ye layak teriak na ku nyembah berhala ku penden ye ku kedeng ye jok neraka kanak sak solah ngedeng dengan tuanya jok surga kanak si salah marantan niki yang ngedang dengan tuak nak jok neraka. Nah jadi kanak si bawah akil balik no kembali kepada akidah asalnya zaman azalino adalah qalu bala Allah lah jadi itu Tuhan keyakinan masih bersih. Walaupun misalnya susu kan nyusul dengan amanah dengan Kristen tu nyusul ina sampai na umur 3 tahun 4 tahun pun mati. Selama masih diman akil balik di naman hitung menjadi pengikut kedua orang tuanya. Pun mati. Nah, B dengan amal korek bertolak. Kan ada berpenjelasan. Lamun dengan tua nanti nenggawe kebagusan di baju di nesa akidah dengan dia, walaupun anak dan dengan surga kuar ngelihat amanah pasti akan ditolak. Karena beda jalan, bila langan itu ojok barat, ya timu aning anak na bakaliak si ojok barat. Nah, bakaliak ojok barat, ojok timu, semakin jauh na bakaliak, semakin tidak dengar suara anak. Nah, jadi kanak si akan mendukung dan membawa kebahagiaan dibalik dengan tuak denu adalah kanak dan dengan tuak seiman setauhid dengan anak kerja dengan tuan. Adik nggih. Ampun ibu-ibu. Antok kan ibu-ibu anak muda. Apa? Mancing. Mancing berlimpah dan bukan yang kembali terlalu puluh dia kemau masih tetap berbayar mancing lembib maksudnya mancing lembib juga. Oh. Oh lomba mancing. Oh. Apa? Hah?
Banyak mancing. Coba praktik ngumbintan dulu. Terus siaran jual beli, akad sah jual beli, arak barang, arak simbeli, arak si bejual. Dit barang si tebeli nu ika pegitan. Nah, dia tu paling ni. Ya, tembeli angin. Ini tembeli angin. Jadi si barang si tebeli niki praktiknya barat niki. Ni yang beli 4 seki 15.000. Ni kepeng ku 15.000, ni 4 ne. Berarti ni barangnya ni si berjual, ni si beli. Arak akadnya ni aku beli 4 lisida 15.000. Ni kepengnya ni bayarnya ni 4 ne saling serah terima angkat. Ika pegitan. Nah neka si gende beli niki mancing. Mun te mau. Mun tendi peta beli jerina. Angin jerina. Nulah tok gararnen. Nu tok garar. Unsur penipuan. Membeli barang yang belum jelas. Jelas si 15.000 tembeli. Dagu si tembeli nu dia ke penggitan. Sahnya jual beli itu uangnya jelas, barangnya jelas. Oh, itu terserah orang di tempat ini nutup juga. Ambil keliang den, kadus si nutup juga. Karena ada unsur gharar, unsur menipu. Apa unsur menipunya? Membeli barang yang belum jelas. Memang 15.000 ya jelas subah. Jelas. Maka dia demo empat doh wonen tempiang mangan dengan subuh jenggam jam balu. Ngumbi metan temancing dia milih mangan. Jangan iwah besuh. Tinduk saya. Lah itu rugi terjadi. Apa rugi dah? Aku mancing 2 jam di narak mau benar-benar sakit. Nah. Niki namanya gharar niki. Jadi hukum fikih ini membeli sesuatu yang tidak jelas itu hukumnya tidak boleh. Berembintan teh sorok beta kedun tan di temancing anu kadanya beta nyorok entan main. Main komo sakit jadi molas sakit. Lagu pilih jak komo ku bayar, komo 2 jitlong dasa, komo 3 selain misalnya. Sendiri mau ngumbi. Unsur berakat lacur. Nah di situ namanya tempat unsur tidak bolehnya. Jadi makanya unsur jual beli niki harus jelas. Di nekepeng jelas, barang si tebeli nu pun nanti jelas. Singip yang jelas, harganya jelas, akad jual belinya pun masih jelas. Memang lamun tekaji si beli mancing niki ditasti sama ngerawasin dengan yuk. Memang di situ kurang bagus. Keluar lagi dari hukum syar'i. Karena ada unsur penipuan. Wah, beli temani, wah temancing di nara mau lah rugi tidak. Pasti ada kecewaan ten. Lamun si depira model lah aku jak mau hukum 15.000. Nah, riri saya. Mohon maaf deh, dia iri kecadangan sian deh. Cuma secara tinjauan pandangan Islam, fikih memang seperti itu yang namanya akad jual beli. Saya kira marah niki atur tiang, kurang lebih tiang mohon maaf. Mari kita tutup taklim kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama dari penjelasan kitab Al-Jawaqid wal Jawahir niki memberikan setitik pengetahuan untuk kita semua, menambahkan informasi kepada kita untuk kita meraih kebahagiaan di masa kini dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan segala penyakit kita, keluarga kita, anak cucu kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dilindungi dari segala macam penyakit, dari segala macam musibah, dari segala macam bencana, dan mudah-mudahan andaikan ada kita dijadikan hamba Allah yang penuh dengan kesabaran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi wal ma'rifati wal hikmah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا كاملا وعملا صالحا مقبولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وسير الفاتحة يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحيم، يا دافع البلاء يا رحمن، ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء لنا ولذريتنا وأهلنا ولتلاميذنا ومن بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا حسنا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.